Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bahrul Nur Tamami. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Prototype Car Engine Health Monitoring System. Di sini saya berkesempatan berpartner dengan teman saya yang bernama Revo Putra Prasetyo. Adapun agenda presentasi yang saya akan paparkan antara lain latar belakang, perumusan batasan masalah dan tujuan penelitian, kajian pustaka, blok diagram, dan metode penelitian, lini masa penelitian, dan yang terakhir penutup. Ya, latar belakang saya adalah kendaraan merupakan transportasi yang digunakan masyarakat dalam perjalanan ke suatu tempat dengan nyaman. Salah satunya adalah mobil yang merupakan kendaraan transportasi roda 4 yang sering digunakan oleh masyarakat. Namun mobil perlu juga perawatan berkala dalam penggunaan berkendaraannya untuk menghindarkan kerusakan pada mesin. Salah satu bentuk dari kerusakan mesin mobil dapat diakibatkan kurangnya kesadaran pengguna dalam melakukan perawatan penggantian oli. Cairan pelumas atau oli merupakan hal yang vital karena ia akan melumasi bagian-bagian penting pada mesin seperti noken has, kruk has, piston, dan ring piston. Sehingga sangat diperlukan peringatan akan terkait kapan waktu penggantian oli tersebut. Bentuk lain dari kerusakan mesin yang disebabkan dari tingginya temperatur mesin yang berlebih adalah tenaga mesin berkurang serta dengan gejala knocking yang diakibatkan terbakarnya campuran udara dan bahan bakar dengan sendirinya sebelum mesin memercikan api. Ya, di sini juga ada terdiri perumusan masalah. Yang pertama, merancang sebuah sistem perangkat keras yang terdapat melakukan monitoring dan reporting terkait status dan kerusakan pada mesin mobil guna membantu dalam proses perawatan prediktif dengan menggunakan HMI berbasis software LabVIEW. Yang kedua, mengimplementasikan prototipe Android untuk mendapatkan data berupa jarak tempuh mobil sebagai parameter penggantian oli mesin mobil dengan metode sistem pakar. Ya, di sini juga bertujuan untuk merancang bangun perangkat keras yang dapat melakukan monitoring dan reporting status pada kesehatan mesin mobil guna meminimalisir terjadinya kerusakan mesin mobil. Lalu di sini juga ada batasan masalah yang terdiri dari status yang dilakukan untuk monitoring berupa kecepatan mobil, temperatur mesin, temperatur oli, dan juga level bahan bakar. Lalu yang kedua, reporting atau pelaporan berupa waktu penggantian oli. Ya, di sini juga ada kajian pustaka yang dimana kajian pustaka ini telah dipublish oleh RVNet dan rekan-rekan pada Maret 2019 dengan judul Vehicle Monitoring System. Lalu yang kedua telah dipublish oleh Eric Human-Turk dan Muharram Kellinger pada tahun 2018 yang berjudul An Android-Based IoT System for Vehicle Monitoring and Diagnostic. Perbandingan penelitian ini dengan dua peneliti sebelumnya adalah penggunaan teknologi real-time pada sistem tracking, serta analisa terkait perilaku pengemudi berdasarkan informasi dari GPS dan modul lainnya. Sedangkan topik penelitian ini merupakan sistem monitoring kesehatan mesin kendaraan bermotor khususnya mobil, disertai dengan sistem reporting pada HMI, di software LabVIEW, dan juga pada aplikasi Android terkait kapan penggantian oli. Ya, di sini juga ada blok diagram dan metode penelitian, yang dimana dalam blok diagram itu terdiri dari input, proses, dan output, yaitu input terdiri dari kecepatan mobil, temperatur mesin, temperatur oli, jarak tempuh, dan level bahan bakar. Lalu dari proses input dari bagian input masuk ke proses yang dimana akan diproses oleh modul FMB 640. Lalu dari proses akan menghasilkan output dari aplikasi Android sebagai report laporannya. Lalu metode penelitian ini menggunakan sistem pakar, yang dimana sistem pakar ini dapat memberikan informasi kapan harus mengganti oli. Ya, di sini terdapat ada dua subbab, yang dimana saya akan menjelaskan tentang subbab saya, yaitu implementasi sistem pakar pada Car Engine Health Monitoring System berbasis Android, yang dimana monitoring dan reporting hasil data dengan menggunakan perangkat lunak LabVIEW yang akan diteruskan dalam menggunakan sistem Android dengan sistem pakar sebagai metode penelitian.
Sistem pakar ini dibuat untuk menjadi diagnosa kerusakan serta perawatan pada mobil. Pembangunan sistem pakar ini terjadi dari beberapa tahap, yaitu perancangan basis, pengetahuan, dan direpresentasikan dalam bentuk aturan yang berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. Kemudian hasil perancangan dituangkan ke dalam basis data dan program. Ya, di sini juga ada anggaran yang terdiri dari Arduino, modul FMB 640, sensor temperatur, sensor level, kabel, dan anggaran tak terduga, yang dimana jumlah anggarannya mencapai 5 juta. Lalu di sini juga ada lini masa penelitian, yang dimana dimulai dari Desember hingga akhir Mei, yang terdiri dari studi literatur dimulai awal Desember hingga akhir Desember, pembuatan proposal dimulai dari bulan Desember hingga Januari, desain arsitektur dan desain model dimulai dari bulan Desember hingga bulan Februari, lalu simulasi dan revisian, pengujian lapangan, dan analisa hasil yang dimulai dari bulan Februari hingga bulan Maret. Lalu yang terakhir adanya laporan yang akan dimulai pada bulan April sampai bulan Mei nanti. Dan di sini juga terdiri adanya daftar pustaka. Sekian presentasi tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.